Hai anak-anak, mari kita pelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing dengan kata bernapas. Bernapas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Setiap saat manusia menghirup dan menghembuskan udara. Tahukah kalian apa fungsi udara bagi manusia? Apakah semua jenis gas yang terdapat di udara diperlukan manusia? Bagaimanakah mekanisme pertukaran udara di dalam tubuh manusia? Nah, untuk mengetahui jawabannya, marilah kita pelajari materi ini dengan bersemangat. Sistem pernapasan pada manusia. Bagian yang kita pelajari adalah struktur dan fungsi sistem pernapasan, mekanisme dan volume pernapasan, gangguan pada sistem pernapasan, dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari pengertian bernapas dan respirasi, frekuensi pernapasan, dan organ pernapasan beserta fungsinya. Pengertian bernapas dan respirasi. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Respirasi adalah proses menghasilkan energi dari glukosa yang terjadi di dalam sel atau proses penggunaan oksigen di dalam sel untuk menghasilkan energi. Saat mengambil napas, oksigen dalam udara dimasukkan ke dalam tubuh melalui hidung. Oleh darah, oksigen diangkut menuju sel-sel tubuh untuk melakukan metabolisme. Metabolisme di dalam sel menghasilkan energi untuk beraktivitas dan karbon dioksida yang kemudian diangkut lagi oleh darah untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Sistem pernapasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Sementara, proses metabolisme akan memproduksi gas karbon dioksida sebagai produk limbah yang harus dibuang. Proses pembuangan karbon dioksida ini juga menjadi tanggung jawab dari sistem pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru dalam setiap kali bernapas. Pengukuran frekuensi pernapasan dapat dilakukan dengan memerhatikan dada seseorang naik dan turun. Satu kali bernapas terdiri dari satu tarikan napas saat dada terangkat, diikuti satu hembusan napas saat dada turun. Frekuensi pernapasan orang dewasa dalam kondisi normal setiap menitnya sebanyak 15-18 kali. Faktor-faktor yang memengaruhi frekuensi pernapasan adalah usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan jenis kegiatan. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari bagian-bagian tubuh yang disebut organ-organ pernapasan. Organ ini membantu terjadinya proses pernapasan, yaitu memasukkan udara ke paru-paru dan mengeluarkannya dari paru-paru. Organ-organ tersebut meliputi rongga hidung, faring, laring, trakea atau batang tenggorokan, paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat bronkus, bronkiolus, dan alveolus. COVID-19 menyerang sepanjang saluran pernapasan, mulai dari rongga hidung, mulut, paru-paru, sampai gelembung akhir paru-paru, yaitu alveolus. Rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernapasan pertama kali. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung dan mukus. Udara mengalami perlakuan sebagai berikut: penyaringan, penghangatan atau penyesuaian suhu. Sampel yang diambil untuk pengujian virus corona harus diambil dari saluran pernapasan atas, yaitu tepat di belakang hidung, di pangkal tenggorokan atau trachea.
Terdapat juga rambut-rambut hidung untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Tekanan udara yang masuk juga diseimbangkan dengan cara membelokkan udara ketika mengenainya. Di dalam rongga hidung terdapat ujung saraf sehingga juga berfungsi sebagai indera pembau. Selanjutnya, faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut di atas laring. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berperan pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Faring terdiri atas 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring adalah daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Kemudian, orofaring adalah membuka ke arah rongga mulut. Laringofaring atau hipofaring adalah membuka ke arah laring. Selanjutnya, laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan dan berfungsi menyalurkan udara dari faring ke trachea. Laring terletak di bawah faring dan tersusun atas tulang rawan. Pada laring terdapat epiglotis dan pita suara yang berfungsi menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Jadi epiglotisnya ini berfungsi menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Selanjutnya, trachea atau batang tenggorokan. Trachea atau batang tenggorokan adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trachea terdiri atas 3 bagian, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan terdalam terdiri atas jaringan epitel berselia yang menghasilkan banyak lendir, yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Kemudian bronkus. Ini adalah bronkus. Bronkus pada bagian paling dasar dari trachea ada bagian yang bercabang, 2, yang disebut bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan, kemudian yang sebelah kiri memasuki paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trachea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Selanjutnya adalah bronkiolus. Ya, ini bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang kecil dari bronkus, yang pada ujungnya terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Selanjutnya, paru-paru dan alveolus. Paru-paru merupakan alat pernapasan yang utama. Paru-paru terbagi menjadi 2, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir dan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Setiap paru-paru terbungkus oleh selaput yang disebut dengan pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Fungsi pleura adalah melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis.
Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida yang disebut dengan alveolus. Permukaan alveolus dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Alveolus berupa gelembung-gelembung yang terbungkus oleh pembuluh darah kapiler. Dengan dinding tipis yang tersusun atas satu sel, memungkinkan pertukaran gas O2 dan CO2 dengan mudah antara alveolus dengan kapiler darah.